saya Bapak Ibu. Kali ini saya akan coba bagikan sebuah video tutorial untuk membuat soal di Google Form dalam rangka pembuatan LKS semester genap tahun 2019-2020. Oke, sebelum itu saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan dan membiasakan perilaku hidup bersih. Diingatkan untuk diri pribadi, tetangga, maupun keluarga kita. Oke, langsung saja. Ada 4 hal yang akan saya bagikan di dalam video tutorial ini. Yang pertama, hal apa saja yang mesti dipersiapkan untuk membuat soal di dalam Google Form. Yang kedua, bagaimana cara membuat soal di Google Form dan kita coba menyamakan format soalnya. Yang ketiga, bagaimana cara mengatur settingan dan kolaborasi dengan guru yang sama dengan mata pelajarannya dengan kita. Yang keempat, mengetahui link Google Form yang kita buat dan bagaimana cara mengupload link tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama, hal apa saja yang mesti kita persiapkan untuk membuat soal di Google Form. Nah, di sini sudah saya persiapkan foldernya. Yang pasti, yang pertama Bapak Ibu harus sudah membuat folder-folder sebanyak KD dalam mata pelajaran Bapak Ibu semua. Nah, kebetulan yang saya contohkan kali ini yaitu KD di dalam matematika di semester 2 ini. Ada 5 KD matematika. Nah, saya membuat folder sebanyak 5 buah ini dimaksudkan untuk nanti men-screenshot gambar-gambar atau soal-soal kita ke dalam foldernya masing-masing supaya tidak kita cari-cari nanti ya. Yang kedua yang mesti dipersiapkan yaitu pastinya LKS matematikanya yang sudah full atau yang sudah lengkap baik di setiap babnya. Nah, yang terakhir yang Bapak Ibu mesti persiapkan adalah aplikasi untuk men-screenshot LKS tersebut. Nah, umumnya biasanya saya menggunakan snipping tool. Nah, snipping tool di Windows itu tentunya pasti ada. Nah, tinggal kita ketikkan di bagian sini, kita ketikkan snipping tool. Nah, maka akan muncul aplikasi snipping tool. Oke, nah, snipping tool ini gunanya adalah untuk men-screenshot bagian soal yang kita inginkan dari LKS kita nanti. Oke, semuanya sudah lengkap, folder-folder setiap babnya atau setiap KD-nya LKS, dan terakhir adalah aplikasi dari snipping tool ini. Nah, ini merupakan hal yang mesti kita persiapkan sebelum kita mengupload gambar-gambar ke dalam Google Form yang akan kita coba. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu bagaimana cara membuat soal di Google Form dan menyamakan format soalnya. Tapi sebelum itu, saya menawarkan 2 opsi Bapak Ibu. Opsi yang pertama, apabila Bapak Ibu ingin membuat soal di Google Form, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila di soal tersebut masih memungkinkan untuk diketik, maka diperbolehkan. Opsi yang kedua, apabila soal yang tidak memungkinkan untuk diketik, maka bisa menggunakan tools snipping tools ya untuk men-screenshot bagian soal yang Bapak Ibu inginkan dari LKS yang tentunya Bapak Ibu sudah miliki sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus memiliki perencanaan. Nah, jika di aturannya adalah membuat 100 soal pilihan ganda dan 20 soal esai, maka Bapak Ibu harus tahu tiap babnya ini harus memuat masing-masing berapa soal pilihan ganda dan berapa masing-masing soal esai. Tentunya untuk apa? Untuk nanti ketika di Google Form Bapak Ibu tahu membagi tampilannya itu partnya berapa banyak supaya tampilannya tidak menumpuk dalam satu form. Nah, mungkin itu. Langsung saja kita menuju bagaimana cara membuat soal di Google Form serta menyamakan format soalnya. Oke, tentunya pastikan pertama Bapak Ibu sudah masuk ke dalam email masing-masing dan menggunakan email sekolah atau email MPUIN. Nah, lalu Bapak Ibu bisa klik di bagian kanan atas ini, cari bagian formulir. A few moments later. Nah, keluar tampilan dari Google Form itu sendiri. Langsung saja Bapak Ibu klik bagian
formulir baru yang kosong. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah membuka Google Form. Lalu di sini pula kita mencoba menyamakan format soalnya. Nah, di bagian formulir tanpa judul ini Bapak Ibu bisa mengetikkan bab dari KD tersebut. Misalkan karena saya contohkannya sebagai mata pelajaran matematika, misalkan yang saya tuliskan adalah bab lingkaran. Kemudian di bagian deskripsinya Bapak Ibu bisa tuliskan si bab tersebut berada di KD nomor berapa, KD 3.1. Nah, setelah mengisikan judul dari formulir ini dan mengisikan KD dari bab tersebut, langsung kita mencoba membuat bagian pertama dari Google Form itu sendiri. Umumnya bagian pertama di Google Form itu adalah berupa identitas, baik berupa nama maupun kelas. Maka hal pertama yang harus diketikkan di bagian yang pertama adalah Bapak Ibu ubah dulu ke dalam teks jawaban singkat. Nah, setelah itu hal yang pertama harus dilengkapi adalah nama lengkap. Nah, kemudian Bapak Ibu tambahkan kembali. Ini jangan lupa di scroll sebelah kanan untuk wajib diisi, sehingga siswa-siswi tidak bisa berlanjut ke bentuk selanjutnya apabila bagian yang pertama ini tidak diisi terlebih dahulu. Klik tombol plus, lalu di sini coba kita isi yang bagian drop down. Nah, lalu coba kita ketikkan di sini kelas. Nah, jangan lupa ini di scroll untuk wajib diisi. Nah, di bagian kelas ini Bapak Ibu wajib mengisikan kelas yang Bapak Ibu ajarkan atau sesuai dengan surat tugasnya. Nah, wajib di bagian kelas ini Bapak Ibu mengisikan semua kelasnya. Kenapa semua kelas? Supaya guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama dengan jenjang yang sama tetapi kelas yang berbeda juga dapat menggunakan Google Form yang Bapak Ibu buat. Nanti akan lebih lanjutnya dijelaskan di bagian kolaborasi. Nah, sudah diisi semua kelasnya. Nah, setelah itu supaya tampilan Google Form ini terlihat rapi dan setiap part-partnya juga dipahami oleh siswa, yaitu yang pertama adalah bagian part identitas, yang kedua baru bagian part soal pilihan ganda. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa mengklik bagian tambahkan bagian ini. Nah, maka akan muncul tambahan bagian part yang kedua. Nah, di sini bisa Bapak Ibu isikan soal pilihan ganda. Nah, di dalam pengetikan soal pilihan ganda ini juga di sini Bapak Ibu bisa berikan instruksi kerjakan dengan benar dan teliti. Nah, sampai di sini merupakan judul dari bagian yang kedua. Langsung karena ini berbentuk soal pilihan ganda, ayo tinggal mengklik tambahkan pertanyaan. Nah, sampai di bagian ini tentunya Bapak Ibu sebelumnya harus sudah mempersiapkan soal-soal yang sudah diketikkan maupun yang sudah di screenshot menggunakan snipping tool. Nah, langsung coba kita buatkan sampel aja ya Bapak Ibu, tidak semuanya. Nah, pertama Bapak Ibu buka LKS yang telah Bapak Ibu buat.
itu, Bapak Ibu bisa men-screenshot bagian soalnya. Caranya adalah dibuka aplikasi Snapping Tool-nya, lalu klik lanjut. Bapak Ibu bisa men-screenshot bagian soalnya saja beserta opsinya. Nah, lalu bisa Bapak Ibu save as ke bagian folder yang sudah Bapak Ibu buat. Misalkan tadi soal nomor 1 itu merupakan bagian dari bab lingkaran, maka Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam folder bab lingkaran, lalu Bapak Ibu bisa tuliskan di sini soal nomor 1. Nah, maka screenshot dari soal yang sudah kita ambil tadi sudah berbentuk JPG dan sudah berada di dalam folder bab lingkaran tadi. Nah, kita ambil sampel 3 soal ya Bapak Ibu. Sudah screenshot 3 buah soal sebagai sampel untuk kita masukkan ke dalam Google Form yang sudah kita buat. Ini bisa kita minimize, kita kembali lagi ke Google Form yang. Nah, langsung di bagian ini Bapak Ibu, di bagian pertanyaan ini bisa mengetikkan soal nomor 1. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, supaya tidak menumpuk dalam satu bagian, jikalau Bapak Ibu memiliki 20 soal dalam bab tersebut, Bapak Ibu bisa membaginya, misalkan per bagian soal itu 5 soal. Nah, sehingga tampilannya tidak penuh di dalam satu bagian. Tampilannya bisa menjadi berpart-part sehingga tidak menumpuk. Nah, langsung kita kan opsinya. Nah, lalu kita upload gambarnya. Oke, sudah terupload. Nah, supaya Bapak Ibu tidak mematikan ulang, Bapak Ibu bisa mengklikkan duplikat. Nah, sehingga Bapak Ibu hanya mengedit bagian yang dibutuhkan saja. Misalkan ini menjadi soal nomor 2 dan bisa diupload kembali soal nomor 2-nya. Nah, oke. Seperti ini kurang lebih soal yang sudah kita upload. Untuk scroll bagian wajib diisinya sehingga siswa tidak bisa berlanjut ke soal berikutnya apabila soal tersebut harus diisi terlebih dahulu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, apabila Bapak Ibu dalam satu bab itu membuat 20 soal supaya tidak menumpuk dalam satu bagian ini, Bapak Ibu bisa membaginya menjadi 5 bagian atau 4 bagian sehingga tidak menumpuk dalam bagian tertentu. Nah, caranya bagaimana? Nah, pastikan mouse Bapak Ibu atau pointernya berada di form bagian terakhir, lalu Bapak Ibu bisa menambahkan bagian ini. Nah, sehingga menambahlah bagian kedua dari soal tersebut, masih soal pilihan ganda tetapi merupakan kelanjutan dari soal pilihan ganda sebelumnya supaya tidak menumpuk di bagian yang sama. Nah, di sininya bisa Bapak Ibu tambahkan soal pilihan ganda. Nanti di sininya Bapak Ibu bisa isikan soal pilihan ganda bagian 2 dan seterusnya, sama seperti soal pilihan ganda bagian 1-nya. Jangan lupa untuk mengklik tambahkan pertanyaan.
terupload soal nomor 3 di bagian kedua soal pilihan ganda. Nah, berapa banyak bagian dalam soal tersebut Bapak Ibu lah yang menentukan sendiri ya. Supaya apa? Supaya tidak menumpuk dalam satu bagian dan supaya tampilannya juga bisa enak dilihat. Nah, ini kurang lebih tampilan untuk membuat soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya coba akan saya contohkan bagaimana cara membuat soal esai. Jangan lupa untuk pastikan pointer atau mouse-nya berada di soal yang terakhir, lalu Bapak Ibu klik tambahkan bagian. Nah, dimisalkan soal pilihan gandanya sudah Bapak Ibu upload semua ya, artinya sudah selesai. Nah, lanjut yaitu bagian esai. Di bagian deskripsi ini sama seperti sebelumnya. Nah, di bagian esai ini saya menawarkan dua opsi juga, yaitu yang pertama, apabila memungkinkan soal esai tersebut masih bisa diketikkan di Google Form-nya, maka opsi yang Bapak Ibu pilih pada tambahkan pertanyaan yaitu adalah paragraf. Nah, nanti di sini bisa Bapak Ibu upload gambarnya ya, atau Bapak Ibu bisa ketikkan juga soalnya. Nah, apabila masih memungkinkan untuk siswa-siswi itu mengetikkan jawabannya. Nah, apabila siswa-siswi tidak memungkinkan untuk mengisi jawabannya dengan cara mengetikkan, nah berarti Bapak Ibu tidak memilih bagian yang paragraf ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih bagian upload. Nah, kenapa bagian upload? Nah, maksudnya di sini yaitu siswa-siswi bisa menuliskan terlebih dahulu jawabannya di selembar kertas secara manual dengan tulisan tangannya sendiri, lalu memfoto gambar tersebut dan mengupload jawabannya ke dalam Google Form Bapak Ibu yang sudah buat. Klik lanjutkan. Oke, ini udah. Nah, kurang lebih ini merupakan tampilan untuk jawaban esai dengan versi yang tidak memungkinkan untuk diketikkan ya. Nah, kurang lebih begini Bapak Ibu cara membuat soal di Google Form, dan coba kita menyamakan format soal yang bahkan kita buat nanti di Google Form ini ya. Selanjutnya kita akan coba mengatur settingan di Google Form tersebut dan mengkolaborasikannya dengan guru mata pelajaran yang sama dengan jenjang yang sama. Nah, sehingga guru tersebut juga memiliki akses atau salinan dari Google Form ini. Oke, lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu cara mengatur settingan di Google Form dan berkolaborasi. Nah, yang pertama mengenai cara mengatur settingan di Google Form, ini ada simbol seperti kuas. Bapak Ibu bisa mengklik bagian ini. Nah, lalu di bagian header ini Bapak Ibu bisa memilih tema-tema yang Bapak Ibu suka. Misal ini bagian ini, lalu disisipkan. Nah, maka temanya akan berganti. Nah, lalu warnanya juga bisa Bapak Ibu pilih sesuka yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian di bagian setelan, pastikan bagian yang sini sudah terklik supaya anak-anak ketika masuk Google Form ini harus menggunakan email sekolah atau email MP. Nah, kemudian di bagian presentasi, kalau ingin tampilannya seperti ada progres, Bapak Ibu bisa mengklik bagian ini, lalu ini bisa Bapak Ibu ketikkan apabila anak-anak telah selesai menjawab soalnya. Kalimat terima kasih ini
nanti akan muncul ketika anak-anak telah selesai menjawab soal Google Form yang telah Bapak Ibu buat. Nah, jangan lupa klik simpan. Nah, dua hal tersebut merupakan cara men-setting di Google Form. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara berkolaborasi. Pastikan Bapak Ibu mengklik bagian titik 3 ini, lalu klik tambahkan kolaborator. Nah, di bagian tambahkan kolaborator ini, wajib yang pertama Bapak Ibu memasukkan untuk dapat mengedit Google Form yang telah Bapak Ibu buat. Dan jangan lupa juga untuk memasukkan email guru-guru yang mengajar di mata pelajaran yang sama dengan jenjang yang sama meskipun kelasnya berbeda. Misalkan saya mengajar di kelas 8E sampai dengan 8H, maka guru-guru yang mengajar di 8A sampai dengan 8D wajib dimasukkan juga emailnya supaya guru-guru tersebut juga memiliki akses untuk Google Form ini. Apabila sudah memasukkan orang-orang yang bersangkutan, jangan lupa untuk mengklik tombol selesai. Nah, jadi tadi kita sudah men-setting Google Form ini, lalu kita membuat bagaimana cara berkolaborasi, yaitu orang-orang yang memang bisa membuka form ini dan mengedit Google Form ini. Baiklah, kita lanjut ke sesi yang keempat, yaitu mengupload link tersebut. Tapi sebelumnya kita harus tahu link dari Google Form yang telah kita buat ini. Nah, bagaimana cara kita tahu link yang telah kita buat di Google Form ini adalah dengan kita mengklikkan ikon mata atau bagian tinjau. Nah, langsung saja klik bagian tersebut. Nah, ini merupakan link dari Google Form yang telah kita buat, dan juga di sini kita bisa mencek tampilan dari Google Form yang telah kita buat. Apabila Google Form yang telah kita buat dirasa sudah yakin tidak dilengkapi lagi, nah maka kita cukup mengklikkan ikon mata atau pratinjau tadi. Nah, ini merupakan link dari Google Form yang telah kita buat. Nah, ketika kita mengklik bagian yang link ini, otomatis semua akan terblok. Langsung saja Bapak Ibu ketikkan CTRL-C, nah, maka otomatis link tersebut akan tercopy